Sementara itu, artikel yang melekat padanya adalah the. Namun, karena tidak jelas negara apa, Afrika tuh kan banyak nih negaranya, nggak cuma satu. Maka countries termasuk common noun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam channel Pecandu Grammar, channel yang akan membahas grammar bahasa Inggris secara mendalam. Nah, setelah video yang kemarin membahas tentang noun part 1 yang pengertiannya tentang noun, terus bentuk noun singular atau plural, maka untuk video kali ini akan membahas tentang materi yang selanjutnya. Sebelum kita membahas materi yang selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan komen jika ada pembahasan saya yang dirasa kurang bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Pembahasan kita kali ini adalah tentang common noun dan proper noun. Common noun adalah kata benda umum, sedangkan proper noun adalah kata benda khusus. Common noun, kata benda umum. Kalau kita berbicara tentang common, yang secara bahasa artinya umum, kita pasti sering mendengarnya. Materi common noun yang tergolong dalam kelompok noun ini unik dibandingkan dengan materi bahasa Inggris lainnya, bahkan dari sisi penjelasannya. Common noun hampir mirip dengan pengertian secara bahasa, yakni kata-kata yang sering kita gunakan, bahkan kita tidak menyadarinya. Hal ini karena common noun menunjuk pada sesuatu yang umum dan jangkauannya luas. Beberapa common noun, misalnya student, teacher, friend, girl, boy, chair, book, dan masih banyak lagi. Karena common noun cakupannya luas dan umum, maka sangat banyak common noun yang dapat dijumpai dalam kalimat. Supaya artiannya tidak kemana-mana, common noun biasanya dibatasi dengan artikel an, the, atau quantifier many, few, some, a lot of, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan common noun dalam kalimat. Nah, seperti contoh nomor 1, a girl has already given me money today. Seorang gadis baru saja memberi saya uang hari ini. Girl atau gadis dalam contoh kalimat ini adalah common noun. Kenapa common noun? Karena tidak menunjuk secara spesifik gadis yang mana, siapa nama gadis itu, hanya saja disebut sebagai gadis. Supaya artikel tidak kemana-mana, ada artikel a yang membatasi, yang menandakan bahwa gadisnya hanya berjumlah satu, seorang gadis. Selanjutnya contoh nomor 2 ada she lives somewhere in a luxurious house. Ini adalah salah satu kalimat yang pasti menunjukkan keberadaan common noun, yakni ada kata somewhere atau di suatu tempat. Common noun-nya sendiri adalah house, rumah. Karena ini tidak jelas nih, rumahnya di mana, ukurannya besar atau kecil, hanya menyebutkan a luxurious house, rumah mewah. Maka itu masih common, masih umum. Maka dari itu ada artikel a yang membatasinya, yang menandakan bahwa rumah mewah itu hanya berjumlah satu. Selanjutnya contoh nomor 3 ada Erwin applies for job in the company. Erwin melamar pekerjaan di perusahaan itu.
company atau perusahaan dalam contoh kalimat ini adalah common noun karena tidak menunjuk secara spesifik perusahaan yang mana, produksi di bidang apa, letaknya di sebelah mana, hanya saja disebutkan sebagai perusahaan. Nah, supaya company tidak kemana-mana, ada artikel the yang menandakan perusahaannya hanya berjumlah satu. Selanjutnya, contoh nomor 4 ada my family went to one of the countries in Africa last month. Common noun dapat berbentuk plural dan salah satu contohnya adalah countries, negara yang terdapat dalam kalimat ini. Sementara itu, artikel yang melekat padanya adalah the. Namun, karena tidak jelas negara apa, Afrika itu kan banyak nih negaranya, nggak cuma satu. Maka countries termasuk common noun. Selanjutnya contoh nomor 5 ada Rina's father gives her many books for her achievement in school. Ayahnya Rina memberinya banyak buku atas prestasinya di sekolah. Common noun juga dapat berbentuk plural dan salah satu contohnya adalah books yang terdapat dalam kalimat ini. Sementara itu, quantifier yang melekat padanya adalah many yang berarti banyak. Namun karena tidak jelas berapa banyak bukunya, apa genre bukunya seperti apa, terus isi bukunya seperti apa, terus penulisnya siapa saja, kan nggak dijelaskan. Maka books dalam kalimat ini termasuk common noun. Jadi seperti itu untuk common noun. Selanjutnya kita akan membahas tentang proper noun, kata benda spesifik. Setelah kita selesai belajar tentang apa itu common noun, waktunya kita membahas materi selanjutnya, yakni proper noun. Proper noun merupakan kelompok noun yang memiliki keterkaitan dengan common noun yang baru saja kita pelajari. Keterkaitannya tersebut bersama dengan penjelasan lain-lainnya akan dijelaskan pada poin selanjutnya. Nah, proper noun berbeda dengan common noun yang tidak jelas menunjuk pada apa, siapa, berapa jumlahnya, jenisnya apa, dan lain-lain. Proper noun secara jelas menunjuk pada orang, hewan, tempat, atau benda tertentu yang semuanya merupakan kategori proper noun yang akan kita bahas. Seperti common noun, ada banyak macam proper noun berbentuk kata atau frasa. Di antaranya adalah Erwin, Febri, Indri, Sonia, dan lain sebagainya untuk nama orang. Selanjutnya untuk nama hewan ada Poppy, Mini Bear, dan lain sebagainya. Yang ketiga kategori tempat seperti The University of Indonesia atau UI, terus Bandung juga masuk kategori tempat dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk benda-benda tertentu. Misalnya seperti Oreo, Silver Queen, dan lain-lain untuk nama benda. Nah, karena proper noun adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik, maka proper noun itu bisa terdiri dari satu atau dua kata, dan kita harus selalu memulai proper noun dengan huruf kapital. Nah, langsung saja kita coba untuk penerapan dalam kalimat seperti nomor 1. Lovely Febri always goes to my house every day. Febri yang imut selalu datang ke rumahku setiap hari. Contoh kalimat pertama ini memperlihatkan bahwa Febri adalah proper noun untuk kategori orang.
Jadi dalam contoh ini Febri secara spesifik merujuk pada nama satu orang atau nama anak itu saja, Febri gitu. Selanjutnya nomor 2 ada she is always seen together with Poppy, his favorite dog. Dia perempuan selalu terlihat bersama dengan Poppy, anjing kesayangannya. Terkadang, sebuah kalimat perlu diperjelas dengan menyebutkan kategori proper noun-nya secara langsung. Seperti dog, anjing. Untuk kategori proper noun adalah dalam contoh kalimat ini yang jelas-jelas adalah kategori hewan. Dog itu kan hewan, anjing. Nah, sedangkan proper noun-nya adalah Poppy, yakni nama hewan anjing kesayangannya yang lebih spesifik. Selanjutnya nomor 3 ada kata he graduated from the University of Indonesia last year. Dia laki-laki lulus dari Universitas Indonesia tahun lalu. Jadi tidak masalah bila proper noun mengandung kata the yang merupakan artikel yang kita bahas sebelumnya. Karena bila proper noun-nya berkategori tempat, seperti contoh kalimat ini, the University of Indonesia, kan hanya satu tuh di Indonesia, dan merujuk secara spesifik pada tempat atau universitas tersebut. Selanjutnya, I haven't bought Silver Queen for you. Saya belum membeli Silver Queen untukmu. Silver Queen dalam contoh kalimat ini merupakan proper noun berkategori benda yang merujuk secara spesifik pada satu jenis atau nama coklat yang dimakan. Jadi seperti itu. Nah, untuk perbandingannya seperti ini antara common noun dan proper noun. Jadi untuk common noun sendiri adalah merujuk pada kata benda yang sifatnya masih umum dan penulisannya tidak dengan huruf kapital, kecuali jika berada di awal kalimat. Nah, sedangkan proper noun adalah kata benda yang merujuk pada kata benda yang khusus. Proper noun bisa terdiri dari 2 atau lebih kata dan harus selalu diawali dengan huruf kapital. Nah, coba perhatikan perbandingan antara common noun dan proper noun di bawah ini. Untuk kategori orang, ada kata aktor. Nah, aktor ini masuk common noun karena aktor itu maknanya masih luas. Aktor itu aktor itu berasal dari mana, terus tingginya berapa, namanya siapa, kan masih umum sifatnya. Tapi kalau kita berbicara tentang Reza Rahardian, berarti sifatnya sudah khusus. Reza Rahardian adalah aktor yang berasal dari Indonesia dan sudah memainkan beberapa film ada di Indonesia. Jadi merujuknya ke suatu yang spesifik yang untuk informasi yang lebih detail lagi. Nah, ini sama writer, penulis juga banyak, nggak cuma satu. Terus writer itu yang berasal dari mana, laki-laki atau perempuan, hanya disebutkan writer. Maka writer ini masuk dalam common noun. Nah, untuk proper noun-nya sendiri adalah Andera Hirata yang langsung menunjuk pada orang. Nah, ini juga sama presiden, masih banyak. Terus masih umum sifatnya untuk presiden. Tapi kalau kita sudah menyebut nama dari presiden itu, maka dia sudah masuk kategori proper noun. Jadi seperti itu. Singer juga sama, penyanyi kan masih banyak. Ada penyanyi Afgan, terus Adele, dan masih banyak lagi. Nah, kalau sudah menyebut nama orang secara spesifik, maka yaitu itu masuk dalam kategori proper noun. Jadi seperti itu contohnya. Nah, ini perbandingannya. Ada teacher,
itu kalau untuk proper noun-nya Miss Arinta, atau ya terserah guru masing-masing gitu loh. Kalau guru saya memang Miss Arinta. Jadi itu. River, sungai. Nah, sungai common noun. Untuk proper noun-nya adalah Bengawan Solo. City termasuk common noun, masih luas. City kota yang mana, berada di provinsi mana, kota yang ada di Indonesia atau di luar, kan maknanya masih ngambang. Makanya itu spesifikasi Surabaya ini. Surabaya lebih spesifik. The building, Borobudur. Mountain, gunung. Gunung kan masih luas maknanya. Nah, diperjelas dengan kata Semeru, mountain. Terus selanjutnya ada song. Nah, song ini kan lagunya banyak nih. Ada lagu apa sih? Lagu genrenya rock, pop, jazz, kan masih banyak. Makanya song ini masuk dalam kategori common noun. Nah, sedangkan proper noun-nya adalah My Heart Will Go On. Selanjutnya ada kata movie. Nah, movie ini kan masih banyak juga nih. Ada movie yang genrenya drama, horor, romance, kan masih banyak. Maka movie ini masuk dalam common noun. Nah, sedangkan proper noun-nya itu langsung menunjuk pada hal yang spesifik, misalnya Harry Potter atau film-film yang lain, langsung menunjuk kepada filmnya. Gitu. Terus day, month, bulan, hari juga termasuk common noun. Nah, juga masih sifatnya masih umum. Kalau untuk hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kan masih banyak. Tapi kalau kita menyebut Sunday, Minggu, berarti ya sudah spesifik bahwa hari Minggu. Religion juga sama, banyak, masih umum. Nah, untuk propernya bisa Islam, Buddhism, Kristiani, dan lain sebagainya. Untuk kata language, common noun-nya, proper noun-nya ada English, French, Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi dari contoh ini kita sudah bisa membedakan antara proper noun dan common noun. Jadi proper noun itu pasti memiliki padanan common noun, namun tidak sebaliknya. Jadi tidak semuanya sih. Ada pengecualian, misalnya kayak dust, debu, yang hanya merupakan common noun. Jadi sifatnya masih umum dan tidak mempunyai bentuk nomina yang spesifik dari dust. Namun proper noun seperti Niagara Falls memiliki padanan common noun, yakni waterfall, air terjun. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang materi common noun. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.